Halo guys, balik lagi di YouTube aku Diet Hacks. Kali ini aku akan informasikan ke kalian seputar menu diet yang pernah aku share sebelumnya untuk defisit kalori. Di situ kan ada menunya yaitu ikan bakar. Nah, di sini aku akan bahas secara langsung gimana caranya buat ikan bakar agar tetap rendah kalori dan tetap enak dimakan, gak nyiksa gitu ya dietnya. Nah, sebelum kita bakar ikannya, kita bikin dulu bumbu marinasi untuk ikan bakarnya. Nah, di sini aku bumbu marinasinya tuh pakai kemiri ya. Kemirinya disangrai, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai minyak, margarin, mentega dan lain sebagainya. Ini cukup kemiri yang ditumbuk atau biasa kalian diulek. Habis itu kemirinya langsung disangrai pakai teflon yang suhu api kompornya sedang-sedang aja. Tunggu sampai dia itu warnanya golden looks atau oranye kecoklatan kayak gitu, baru itu siap untuk dibikin bumbu marinasi. Jadi si ikan bakarnya ini kan kita tuh nggak goreng terlebih dahulu ya. Biasanya ada yang dibakar itu dengan goreng dulu, yang biasanya aku tuh seperti itu ya untuk kebanyakan ikan bakar, jadi biar meresap tadinya. Nah, tapi karena kita lagi diet, kita usahakan ikan bakarnya langsung dibakar tapi dengan menggunakan bumbu marinasi yang enak gitu ya, yang enak, gak nyiksa, rendah kalori. Gimana cara buatnya? Nah, ini dia. Di sini bumbu marinasinya aku tambahkan 6 butir. 6 butir tuh yang udah dibelah 2 gitu, berarti 3 butiran lah ya, 3 butir kemiri. Kemudian ini tuh kemirinya dicampur sama yang namanya ketumbar bubuk atau ketumbar yang bijinya kayak gitu. Kalau yang bijinya aja itu cukup setengah sendok teh aja. Kalau yang bubuk sama 1 sendok teh gitu. Jadi berbeda ya porsiannya. Nah, selanjutnya di sini aku ada bumbu racikan gitu, dan bumbu racikan marinasi aku ini akan ada di deskripsi box ya. Jadi nanti kalian lihat aja detailnya untuk takarannya seperti apa aja. Nah, untuk di sini bumbu marinasinya memang pakai kecap, tapi kita nggak ada goreng-goreng dengan menumis bumbu ya. Nggak usah pakai minyak, mentega, margarin dan lain sebagainya, itu nggak usah. Kita cukup untuk dipakein air aja kayak gini, kayak merebus lah istilahnya ya. Tunggu sampai dia itu agak creamy. Udah creamy, ini nanti ditambahin sama bumbunya cukup pelengkap ya, bumbu pelengkap maksudnya kayak salam, sereh, kemudian daun jeruk dan juga lengkuas. Nah, ini kenapa aku pakai daun jeruk untuk bumbu bakar, karena kita ya itu tadi kita marinasi. Jadi biasanya ikan-ikan jenis yang mau dibakar itu kan kalau hanyir ya kalau bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesianya mungkin kayak bau ikan gitu ya. Nah, bau ikan ini bau amis lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, kita reduce atau dikurangi itu dengan menggunakan daun jeruk. Nah, bumbu ikannya ini biasanya ini berbeda dari resep-resep aku di YouTube aku yang lain, karena memang ini spesial untuk Diet Hacks. Jadi aku memang bikin resep yang berbeda. Ini sebenarnya resep-resep bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu slow aja, gampang gitu ya dicarinya. Tapi berbedanya karena memang ini untuk diformulasikan untuk diet gitu. Jadi untuk takaran kalorinya kayak misalnya kecapnya harus berapa, kemudian bumbu yang lainnya karena pasti ada kan, bumbu itu pasti ada kalorinya, dan nanti aku akan informasi detail lagi lebih jelasnya akan ada di deskripsi box ya. Di sini aku akan memandu kalian untuk memasak. Oke, nah ini sudah cukup warnanya bener-bener bagus looksnya ya, hitam gitu kayak bumbu bakar pada umumnya. Tapi nantinya ini diangkat-angkatin aja si bumbu pelengkapnya kayak daun salam, sereh dan lengkuas dan sebagainya. Itu diangkat aja untuk gunanya marinasi. Jadi nanti ikannya tuh dimasukin ke sini. Aku pakai ikan nila 1 kilo, dan nanti si ikannya itu kurang lebih marinasi 30 menit. Itu paling cepat kalau misalnya kalian pengen langsung dimakan. Tapi di sini aku marinasinya hampir 12 jam. Jadi aku bikin pagi, masak tuh sore kalau nggak salah ya. Ya pokoknya agak lama gitu. Jadi ini berhasil untuk melumatkan atau mengurangi rasa bau amis atau menghilangkan
enakan lah ya, bau amis. Nah ini kayak gini si bumbunya, tinggal ditambahin ikan ikan nila ya aku pakainya. Kalau kalian suka ikan apa aja jenisnya itu boleh, ini bisa banget. Tapi kalau misalkan jenis ikan tawar ya, ikan tawar kayak ikan mas, nila, gurame gitu, ini kalau misalnya kalian gak digoreng dulu atau gak dibikin gimana langsung dibakar, ini memang wajib banget dimarinasi dengan menggunakan bumbu rempah pilihan. Ini kalau ditambahin jahe boleh banget ya guys, karena memang aku lupa di sini masukin jahenya. Jadi nanti aku akan masukin di deskripsi box adalah komplit bumbu yang bener-bener aku pakai. Nah ini aku pakai 1,5 kilo nila, yang 1 kilonya itu 4 buah, jadi otomatis 250 gram per ikannya, per ekornya. Ini aku tutup di sini, aku tunggu sampai memang beberapa jam baru aku siapkan teflonnya. Nah di sini teflonnya kebetulan aku pakai teflon yang memang lumayan cukup besar karena ikannya juga cukup besar. Ini teflon aku pakai pernah ada di YouTube aku, Sarah Fahyuni ya, pas aku juga lagi masak ikan bakar. Tapi di sini memang berguna banget pakai teflon ini. Kenapa? Karena memang teflonnya cukup besar. Jadi kalau kalian bakar-bakar sesuatu atau bakar ikan ya, maksudnya tuh ini cukup bagus gitu. Bisa 2 ikan. Kalau yang 1 kilo 5 buah gitu, kayak 150 graman ikan ini bisa nyimpen di sini. Karena kan memang kalau ikan dibetok ya, digini ya, dibelah 2 kayak gini. Jadi ini cukup. Tapi di sini aku 1 aja karena biar lebih memudahkan aja. Di sini karena kita nggak pakai margarin atau minyak juga, otomatis dia akan lengket. Makanya ini kita cukup 1 buah ikan aja, atau 1 ekor ikan, sorry. Jadi memang nantinya ini akan dibulak-balik. Sebenarnya dibulak-balik ini resikonya akan tidak utuh ya, jadi kayak cepet lembek kan ya teksturnya. Tapi ini cukup bagus untuk bikin semuanya matangnya merata gitu. So kenapa dibulak-balik ya, memang kalau misalnya kita pakai ikan nggak ada penjepit ya. Kalau misalnya lebih bagus sih ya kalau kalian menggoreng atau membakar gitu ya, dengan menggunakan penjepit yang memang untuk bakaran gitu, dan kita di grill gitu loh, lebih enaknya gitu ya. Tapi karena memang kita pakai teflon ya, kita ibu-ibu yang memang sukanya yang simple, makanya wajib dibulak-balik si ikannya. So ini lumayan agak cukup lama karena memang aku pengennya 1-2 kali aja ngebulak-baliknya, takutnya hancur ya. Jadi usahakan ini sisu kompornya sedang-sedang aja, jadi biar matangnya nggak terlalu cepat dan gosong di bawahnya aja gitu. Oke gitu ya guys ya. So di sini aku mau kasih tips ke kalian untuk menu-menu makanan diet sehat itu sebenarnya nggak harus makanan yang tanpa berasa ya. Kebanyakan orang yang mungkin mikir diet itu makanannya nggak berasa di sini ya, kurang gula, garam, ataupun juga harus makan direbus terus gitu kan, enggak ya. Jadi kenapa aku bikin YouTube aku yang baru di sini, karena tujuannya adalah aku pengen orang lain diet tapi bahagia gitu. Karena aku pun juga lagi menjalani diet yang membahagiakan dengan mengurangi jumlah kalori, tapi aku pengen tetap makanan yang normal. Istilahnya makanan yang memang sering aku makan tapi aku rekayasa dalam pengolahannya. Jadi mengurangi kandungan minyaknya gitu kan, lebih banyak rempah-rempahnya, dan mengurangi kandungan bumbu-bumbu seasoning yang memang tidak diperlukan, kayak misalnya penggunaan yang berlemak ya, istilahnya seperti itu. Tapi kebanyakan kalau seasoning sih kayaknya nggak terlalu banyak banget ya untuk penambahan kalori. Tapi kalau misalnya penambahan kayak minyak, margarin yang kayak gitu-gitu itu lebih berat sih ya. So di sini aku bakal bikin gimana caranya kita tetap enak ya meskipun diet gitu. Jadi nggak stres gitu. Karena orang untuk memulai diet kebanyakan tuh stres. Biasanya mungkin makan dengan porsi lumayan cukup besar, kemudian dikurangin dan kemudian diganti. Jadi metabolismenya kaget, kalian juga kaget. Jadi makannya juga nggak nafsu gitu. Kemudian cepat nantinya akan diet yoyo. Kalian tahu diet yoyo itu akan kembali ke gain weight lagi lebih banyak dari sebelumnya. Makanya aku berusaha di sini memandu atau mencoba ya, kita bareng-bareng nih diet dengan benar-benar
mengubah pola hidup sehat aja, kayak gitu sih sebenarnya. Makanya di sini pun juga diet hacks. Di sini tujuannya channel aku tuh untuk mengubah pola, gimana caranya biar kita tuh dietnya enak gitu ya, diet bareng-bareng enak, makannya tetap enak dan juga nggak menyiksa. Tapi tiba tahu-tahu timbangan kalian tetap bagus gitu, bagus tuh berkurang setiap minggunya. Nah di sini aku mau kasih tips nih. Aku tuh dulu gendut banget dari mulai SMA. Aku bisa kurus dari 80-an kilo, 89. Kemudian aku kurus ke 54 pas aku kuliah. Itu karena pola diet yang berbeda-beda. Kemudian sekarang aku gain weight lagi karena aku hamil, aku nikah, kemudian aku hamil, kemudian setelah melahirkan aku mau diet lagi. Makanya di sini aku akan berbagi tips ke kalian, pola diet yang pernah aku jalani dahulu dan sekarang tuh seperti apa, dan kemudian apa aja nih gitu ya, biar kita sama-sama diet bareng-bareng dan juga tetap dietnya berpola pikir sehat ya. Karena dari yang udah aku coba itu diet yang apapun itu, dari mulai vegetarian, vegan dan lain sebagainya, kalau misalnya kitanya nggak bahagia menjalankan dietnya itu akan percuma. Jadi di sini aku akan mengubah dulu mindsetnya biar kita sama-sama berpikir kalau misalnya diet itu mudah, enak dan nyaman. So ini tinggal dibulak-balik aja dan ditambahkan lagi si bumbu marinasinya. Jadi habis memang dibulak-balik, ditunggu sampai dia itu kecoklatan, itu udah enough ya guys, dan itu udah matang. Gitu aja guys video kali ini. Makasih udah nonton video aku dan udah denger juga curhatan aku. Semoga kita kedepannya bisa diet bareng-bareng dan juga diet kita sukses sesuai dengan target kita, dan tetap pola hidupnya sehat dijaga meskipun kita udah nggak diet ya. Gitu aja video kali ini. Makasih udah nonton. Thanks for watching and see you on the next video. Dadah.